Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadine Evrilia Sihombing. Saya dari Program Studi Pendidikan Matematika Semester 1. Pada video kali ini, saya akan membahas sebuah materi yang berjudul Pembentukan Paragraf. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu paragraf? Paragraf adalah gabungan beberapa kalimat yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan gagasan atau ide pokok. Nah, paragraf memiliki dua struktur. Yang pertama kalimat topik, dan yang kedua kalimat penjelas. Apa sih kalimat topik dan kalimat penjelas? Kalimat topik adalah kalimat yang berisi ide pokok atau ide utama paragraf. Ciri-ciri kalimat topik yaitu, yang pertama, merupakan kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. Kedua, mempunyai arti yang cukup jelas tanpa harus dihubungkan dengan kalimat yang lain. Struktur yang kedua yaitu kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang berfungsi menjelaskan atau mendukung ide utama paragraf. Ciri-ciri kalimat penjelas yaitu, yang pertama, kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri. Yang kedua, arti kalimat ini kadang-kadang baru jelas setelah dihubungkan dengan kalimat lain dalam satu paragraf. Nah, selanjutnya ada tujuan pembentukan paragraf. Tujuan pembentukan paragraf ada dua. Yang pertama, memudahkan pergantian dan pemahaman dengan memisahkan pikiran utama yang satu dari pikiran utama yang lain. Yang kedua, memisahkan dan menegaskan perhentian secara wajar dan formal untuk memungkinkan kita berhenti lebih lama daripada perhentian pada akhir kalimat. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis paragraf. Nah, jenis-jenis paragraf itu ada yang menurut fungsinya, ada juga yang menurut sifat isinya. Pertama, kita akan membahas jenis paragraf menurut fungsinya. Nah, jenis paragraf menurut fungsinya terbagi menjadi tiga. Yang pertama, paragraf pembuka, yang kedua, paragraf penghubung, dan yang ketiga, paragraf penutup. Yang pertama, paragraf pembuka. Paragraf pembuka adalah paragraf yang bertujuan untuk mengutarakan suatu aspek pokok pembicaraan dalam karangan. Yang kedua, paragraf penghubung. Paragraf penghubung adalah paragraf yang bertujuan menghubungkan pokok pembicaraan suatu karangan yang sebelumnya telah dirumuskan di dalam paragraf pembuka. Dan yang ketiga, paragraf penutup. Paragraf penutup adalah paragraf yang terdapat pada akhir tulisan atau yang mengakhiri sebuah tulisan. Nah, paragraf penutup ini berisi simpulan dari semua pembahasan yang telah dipaparkan pada paragraf penghubung. Nah, kemudian yang kedua, jenis-jenis paragraf berdasarkan sifat isinya. Jenis-jenis paragraf berdasarkan sifat isinya terbagi menjadi 5. Yang pertama, paragraf narasi, yang kedua, paragraf deskripsi, yang ketiga, paragraf argumentasi, yang keempat, paragraf persuasif, dan yang kelima, paragraf eksposisi. Yang pertama, paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan suatu peristiwa yang di dalamnya terdapat alur cerita, setting, tokoh, dan konflik. Yang kedua, paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan sesuatu dengan jelas dan terperinci. Yang ketiga, paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah karangan yang membuktikan kebenaran tentang sesuatu. Yang keempat, paragraf persuasif. Paragraf persuasif adalah paragraf yang mengungkapkan ide, gagasan, atau pendapat penulis disertai bukti dan fakta. Yang kelima, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah karangan yang menyajikan sejumlah pengetahuan atau informasi. Kemudian, syarat-syarat pembentukan paragraf. Nah, paragraf juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syaratnya yaitu, yang pertama, kesatuan pikiran. Kesatuan pikiran itu kalimat-kalimat dalam satu paragraf yang menggambarkan pikiran yang saling berhubungan dan menunjukkan ikatan untuk mendukung satu pikiran sebagai pikiran utama. Yang kedua, koherensi dan kepaduan. Koherensi dan kepaduan ini harus dipenuhi oleh sebuah paragraf. Kepaduan dalam paragraf dapat dibangun dengan cara-cara tertentu, yaitu berupa repetisi,
kata ganti, dan kata transisi. Yang pertama, repetisi. Repetisi adalah pengulangan kata kunci yang dianggap penting dalam sebuah paragraf. Yang kedua, kata ganti. Kata ganti adalah kata-kata yang mengacu pada manusia atau benda. Yang ketiga, kata transisi. Kata transisi adalah kata atau frase yang digunakan untuk menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain untuk menjaga kepaduan paragraf. Nah, yang terakhir kita akan membahas cara penempatan pikiran utama. Cara penempatan pikiran utama ada 4. Yang pertama deduktif, yang kedua induktif, yang ketiga campuran, dan yang keempat tersirat. Yang pertama deduktif. Deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas. Yang kedua, induktif. Induktif adalah Induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Yang ketiga, campuran. Campuran adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di awal dan di akhir paragraf. Dan yang keempat, tersirat atau tidak tercantum langsung. Tersirat adalah paragraf yang ide pokoknya tidak ditulis secara langsung dalam satu kalimat, melainkan disimpulkan dari seluruh kalimat dalam paragraf.